Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan sekalian, ternyata tidak semua tenaga honorer itu bisa mendaftar menjadi P3K guru berikut. Ini beberapa syarat utama para tenaga honorer untuk bisa mendaftar dan diangkat menjadi P3K guru tahun 2023. Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, sebagaimana diketahui bersama bahwa seleksi untuk P3K guru akan dilaksanakan serentak juga bersamaan dengan seleksi CPNS tahun 2023 ini, di mana usulan dari Badan Kepegawaian Negara mengusulkan bahwa pendaftaran itu akan dimulai di tanggal 16 September tahun 2023. Tentu menjadi kabar bahagia jika momen ini dapat memberikan kesempatan bagi para tenaga guru honorer untuk mengubah statusnya menjadi P3K. Dalam seleksi P3K guru ini, peserta terbagi menjadi beberapa kategori prioritas, yakni dari kategori P1, P2, P3, dan P4. Yang mana tujuan kategori prioritas ini nantinya adalah untuk menentukan prioritas penempatan guru honorer yang nantinya apabila lolos di dalam seleksi P3K. Di dalam seleksi P3K guru ini juga bisa dikatakan sebagai seleksi yang sifatnya semi tertutup, yang mana bahwa tidak semua guru honorer itu dapat melakukan pendaftarannya. Terdapat ketentuan serta syarat-syarat tertentu yang perlu dipahami. Nah, ciri-ciri tenaga honorer yang bisa mendaftar dalam seleksi P3K guru tahun 2023 ini adalah antara lain, yang pertama adalah tenaga guru yang bersangkutan itu tentu harus sudah masuk di Dapodik. Ini berlaku baik untuk guru sekolah negeri maupun sekolah swasta. Apabila rekan-rekan belum terdaftar, maka rekan-rekan tidak bisa mendaftarkan diri di seleksi P3K guru tahun 2023. Tentu untuk mengecek apakah rekan-rekan sudah masuk di Dapodik, Anda dapat melakukannya dengan mengunjungi website gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Jadi rekan-rekan bisa mengecek apakah rekan-rekan sekalian sudah terdata di dalam Dapodik. Lalu setelah mengunjungi situs tersebut, rekan bisa menombol pencarian data GTK. Nah, syarat yang pertama ini adalah syarat mutlak bagi para tenaga honorer guru apabila ingin mendaftar di setiap event seleksi penerimaan P3K khusus kategori tenaga guru. Kemudian yang kedua adalah merupakan syarat khusus bagi rekan-rekan yang merupakan fresh graduate atau individu baru yang belum terdaftar di Dapodik. Harus sudah memiliki sertifikat pendidik dan pastikan juga bahwa rekan-rekan memiliki sertifikat PPG ini itu telah terdaftar di PD Dikti. Jadi apabila rekan-rekan belum terdaftar di dalam Dapodik, maka setidaknya rekan-rekan sekalian harus terdaftar sebagai lulusan PPG dan telah terdaftar di PD Dikti. Kemudian yang ketiga adalah memiliki ijazah minimal S1 atau D4. Ini merupakan syarat mutlak untuk mendaftar P3K guru dengan memiliki ijazah minimal S1 atau D4. Status kepegawaian sebagai guru honorer adalah syarat yang keempat, bahwa rekan-rekan sekalian seleksi P3K ini hanya boleh diikuti oleh guru honorer atau guru yayasan bagi sekolah swasta, bukan sebagai guru yang sudah berstatus PNS atau P3K sebelumnya namun belum puas dengan penempatannya. Jadi rekan-rekan, apabila rekan-rekan setelah lulus P3K guru akan tetapi belum puas dengan penempatan, rekan-rekan tidak diperkenankan atau tidak bisa lagi mendaftar di seleksi P3K ini. Status kepegawaian rekan-rekan harus sebagai guru honorer, itu yang menjadi syarat keempat untuk rekan-rekan bisa mendaftar di dalam seleksi penerimaan P3K di tahun 2023 ini.
Syarat yang kelima adalah jenis PTK sesuai dengan ijazah yang tervalidasi. Jadi status Anda sebagai pendaftar, jadi status Anda sebagai pendaftar harus sebagai syarat yang kelima adalah jenis PTK sesuai dengan ijazah tervalidasi. Status rekan-rekan sebagai pendaftar harus sebagai guru, baik itu guru mata pelajaran ataupun guru kelas yang mana sesuai dengan pendidikan atau ijazah yang dimiliki dan telah tervalidasi. Apabila jenis PTK-nya terdaftar sebagai tenaga administrasi, maka belum bisa mendaftar sebagai P3K tenaga guru. Rekan sekalian, syarat yang keenam adalah ijazah minimal S1 dan D4 itu sudah valid, di mana ijazah S1 D4 rekan-rekan itu udah verbal dan hasilnya dinyatakan valid menurut sistem yang mana terdaftar di dalam PD Dikti. Kemudian yang keempat adalah memiliki beban kerja atau jam mengajar. Ini menjadi penting rekan-rekan apabila rekan-rekan memiliki jam mengajar di sekolah itu akan lebih mudah rekan-rekan mendapat penempatan di sekolah itu. Apabila tidak memiliki jam belajar mengajar yang cukup, bisa jadi rekan-rekan akan ditempatkan di sekolah lain. Nah rekan-rekan, jadi memang untuk jam belajar ini harus telah memiliki jam mengajar di sekolah induk, dan apabila rekan-rekan tidak memiliki jam mengajar yang cukup, maka bisa jadi rekan-rekan akan ditempatkan di sekolah lain. Nah rekan-rekan, demikian 7 ciri-ciri atau syarat utama honorer tenaga guru honorer itu bisa mendaftar di seleksi penerimaan P3K guru tahun 2023. Itu syarat-syarat ini adalah syarat umum digunakan selama ini. Nah meskipun demikian sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang mengatur secara teknis, akan tetapi dapat dipastikan syarat umum ini itu bisa dijadikan landasan di dalam mengetahui syarat utama di dalam seleksi penerimaan P3K guru tahun 2023 ini. Tentu untuk rekan-rekan yang mengajar di guru swasta, paling tidak syarat utamanya juga telah saya sebutkan di video kali ini. Nah rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa sampai dengan saat ini mekanisme pengangkatan tenaga honorer menjadi guru itu hanya melalui proses seleksi seperti yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Untuk itu kepada rekan-rekan yang berstatus tenaga honorer guru, silakan ikut serta di dalam seleksi penerimaan P3K guru ini, karena memang faktanya hanya seperti itu jalannya hingga dengan saat ini. Tentu untuk tenaga honorer guru Anda patut bergembira oleh karena memang pemerintah sangat memprioritaskan pengangkatan tenaga honorer untuk kategori guru. Demikian rekan-rekan video kali ini. Untuk Anda yang baru bergabung, silakan di subscribe channel ini dan silakan di-share ke rekan-rekan yang membutuhkan informasi dari video ini. Terima kasih telah